Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Seram Banten. Sebelumnya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Jadi untuk saat ini ataupun untuk malam ini ya, ini sudah Lebaran ya. Mohon dimaafkan kalau banyak yang salah, kata-kata saya ya, gitu ya. Memang saya mengakui lah untuk kata-kata saya itu banyak yang salah, gitu ya. Menurut saya banyak yang salah, gitu kan. Tapi ya mohon dimaaf saja, mohon dimaklumkan saja, karena memang tujuan saya di sini untuk hanya membagikan tutorial, hanya membagikan ilmu yang saya punya di lapangan, saya bagikan di sini. Semoga ilmu-ilmu saya ataupun semoga kemampuan saya di sini bisa berkembang dan bisa tersalurkan buat para penonton di rumah, ya, gitu. Jadi langsung saja ya, saya akan membagikan cara ataupun apa ya namanya ya, tentang kerusakan kompresor kulkas. Seperti itu ya. Nah, untuk kerusakan kompresor kulkas ada beberapa macam untuk kerusakan kompresor kulkas ya. Yang pertama, mati total. Yang kedua, berdengung. Yang ketiga, dia hidup tapi hanya sebentar, hanya beberapa detik saja. Dan yang keempat, bunyi ya, bunyi berisik sekali bunyinya. Nah, jadi seperti itu ya. Yang pertama kita harus membahas mati total. Seperti itu ya. Seperti itu. Apa saja ya yang harus kita perhatikan kalau sekiranya kompresor di rumah ataupun kompresor kulkas. Intinya kulkas saja ya. Entah kulkas, entah freezer, entah showcase, ya kan? Intinya dalam pendinginan. Gitu. Apa saja yang kendalanya jikalau itu mati total. Nah, sekarang saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Kalau kulkas di rumah itu mati total ya, mati total untuk kompresornya. Misalkan hidup, misalkan kita colok ini untuk kompresornya, untuk kulkasnya, tapi lampu hidup, tapi tidak dingin, tidak ada sama sekali getaran, tidak ada sama sekali bunyi. Ya, seperti itu ya. Itu kita cek saja untuk bagian termostatnya. Termostat suhunya kita tinggikan saja. Kita tinggikan, suhunya kita maksimalkan. Kalau sekiranya masih tetap tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, itu bisa jadi termostat juga bisa ya. Yang pertama termostat, yang keduanya relay ataupun overload juga bisa juga. Seperti itu. Jadi bahasa saya di sini ya, bahasa saya memang kalau menurut saya ini bahasa saya bahasa umum ya. Jadi saya sengaja menggunakan bahasa umum, tidak menggunakan bahasa teknisi. Karena penonton saya bukan teknisi saja. Penonton saya orang-orang awam, orang-orang biasa, istilahnya yang tidak mengerti dalam pendinginan. Jadi makanya di sini saya membahas menggunakan bahasa umum saja supaya adil. Ya seperti itu ya. Supaya penonton-penonton di rumah pun yang tidak paham di pendingin itu bisa paham dengan bahasa saya. Nah, tetapi kalau kita khusus menggunakan bahasa teknisi, itu nanti penonton yang di rumah yang tidak mengerti dengan pendinginan tidak akan paham. Jadi percuma dong saya menjelaskan di sini kalau tidak paham. Seperti itu ya. Kita membahas mati total dulu. Ini misalkan kita hidupkan dan di sini tidak ada getaran. Kita cek untuk suhunya kita maksimalkan dulu. Kalau masih tidak ada getaran, artinya kita harus mengecek bagian sini. Di sini ada overload dan di sini ada relay. Ya. Kita cek dulu untuk relaynya. Yang pertama kita cek untuk relaynya. Kita buka. Misalkan ini masih terpasang ya. Kita buka saja nggak apa-apa. Kita lepas kabel-kabelnya yang terhubung ke kompresor. Kita lepas seperti ini ya, seperti ini, dan kita cek juga untuk bagian overloadnya ya. Jadi untuk relaynya kotak-kotak seperti ini, hitam kotak, ini namanya relay. Ini kita harus pastikan jangan sampai ada bunyi. Kita lepas dulu untuk relaynya, lepas dulu seperti ini relay ya, kotak seperti ini, jelas ya penonton ya, ini relay. Ataupun kalau bahasa saya bahasa teknisi TV gitu ya, teknisi TV-nya ini bisa dikasih nama dengan bahasa PTC ya, seperti ini.
Mau PTC boleh, kasih namanya, mau relay pun boleh. Kalau ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan, mohon dimaklum. Kita kocok-kocok seperti ini ya, kita goyang-goyang seperti ini. Nah, kalau di sini tidak ada bunyi kercek-kercek-kercek gitu ya, cek 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 cek, artinya untuk relaynya dan ataupun untuk PTC-nya artinya baik-baik saja. Seperti itu. Yang kedua, kita cek bagian overload. Overload kita tinggal cabut saja seperti ini. Cabut. Yang namanya overload itu seperti ini. Ini bawahnya putih dan atasnya hitam. Lihat bagian atasnya di sini. Lihat bagian atasnya. Kalau dia ada sedikit retak-retak ya, untuk bagian overloadnya ada sedikit retak-retak di sini di bagian hitamnya, itu wajib sudah wajib harus diganti. Seperti itu ya, nontonnya. Pastikan ini mulus dengan bagus. Istilahnya fisiknya masih bagus, pastikan. Kalau ada retak, jangan dilem. Kalau ada retak-retak ya, jangan dilem, tetapi diganti. Nanti kalau misalkan ini sudah retak dan dilem, nanti yang ada kompresor bisa kebakar. Seperti itu ya. Nanti yang ada penyakitnya ataupun kerusakannya nambah parah. Nah, seperti itu. Itu untuk kerusakan mati total. Nah, kalau kerusakannya kita hidupkan kulkas dan selama beberapa detik hidup kompresor, tetapi selama misalkan 5 detik langsung tak mati. Ya, tak mati ini ya nih kompresornya. Itu bisa dipastikan ini. Ganti saja ininya dulu. Seperti itu ya. PTC ataupun relay. Oke, ganti saja ininya. Pastikan semuanya ini kedua-duanya baru. Pastikan. Supaya kita yakin gitu ya. Yakin bahwa ini tidak rusak. Kalau misalkan di sini sudah dipastikan baru semua ya. Tetapi masih seperti itu kerusakannya. Masih istilahnya mati total. Itu coba kita pukul-pukul dulu ininya, kompresornya. Pukul-pukul. Walaupun masih terpasang di kulkas, ya, masih terpasang di kulkas. Ini bisa kita pukul-pukul. Pukul-pukul seperti ini. Nggak apa-apa, misalkan masih terpasang di kulkas juga nggak apa-apa. Kita pukul-pukul seperti ini. Sekeras-kerasnya nggak masalah. Ya, pukul-pukul seperti ini. Setelah pukul-pukul, kita hidupkan lagi kulkasnya dan kita lihat apakah sudah ada getaran ataupun bunyi. Sampai 3 kali pukulan, kita coba lagi. Masih belum ada kehidupan, kita coba lagi pukul-pukul. Ya, pukul-pukul dan hidupkan lagi. Masih tidak ada lagi, pukul-pukul lagi. Seperti itu. Kalau masih tidak ada lagi, itu artinya kompresor sudah macet. Seperti itu penontonnya. Artinya kompresor sudah macet. Nah, yang harus diperhatikan kalau ini macet, kita kuras dulu olinya. Kita lepas dulu untuk kompresornya. Ataupun dengan cara yang mudah dulu. Dengan cara menggunakan kapasitor 25 mikrofarad dan 400 volt. Seperti itu ya. Kita tembak untuk kompresornya. Untuk cara menembak kompresor yang mati hidup selama beberapa detik, itu sudah ada di video sebelumnya. Silahkan dicek saja di video sebelumnya. Ya, seperti penontonnya. Jadi untuk kerusakannya seperti itu. Dan sekarang saya akan membahas kenapa kompresor ini panas. Setiap saya nyalakan kulkas, kompresor ini panas. Nah, jadi begini ya penontonnya. Pada umumnya kompresor itu kalau lagi dia bekerja ataupun kalau lagi dia hidup, dia memang panas. Ya. Jadi itu tidak ada masalah selama masih ada pembekuan di kulkas. Seperti itu. Bang, kompresor saya panas bang. Untuk kulkas saya, kompresornya sangat panas sekali. Nah, cek dulu kulkasnya bisa membuat batu es tidak? Bisa membekukan es tidak? Nah, kalau masih bisa membekukan es, artinya kompresor masih normal. Pada umumnya, cara kerja kompresor itu memang panas. Ya, seperti itu ya penontonnya. Kompresor itu memang panas. Jadi, kalau dingin kompresor, artinya kompresor nggak bekerja dong. Nggak hidup. Artinya
kompresor mati. Dan untuk perbaikan, Bang, kok hidup tetapi tidak ada tekanan, Bang? Ya, seperti itu. Nah, kalau hidup tidak ada tekanan, kita cek bagian kita itu harus dibongkar ya kalau untuk kompresornya. Karena memang kalau sudah tidak ada tekanan kan mau jalan gimana pun juga harus dibongkar untuk kompresornya. Seperti itu. Kita bongkar, kita isi di sini dengan thinner ataupun dengan bensin ataupun dengan pertalit ataupun dengan apa saja yang bisa membersihkan. Kita isi di sini bagian tekan. Ingat ya, di bagian tekan kita isinya thinner dan kita pukul-pukul dan kita hidupkan. Apakah masih ada tekanan, masih tidak ada tekanan? Kalau masih belum ada tekanan, kita isi lagi. Isi lagi. Ya, jadi banyak ya yang cairan-cairan ataupun ya cairan seperti thinner, bensin ataupun apa ya namanya. Banyak lah ya yang pertalit bisa kita masukkan ke sini dan usahakan untuk cairannya ataupun thinnernya kita masukkan harus benar-benar penuh di sini. Ya, di pipa tekan ini. Seperti itu. Usahakan seperti itu. Dan kita hidupkan lagi. Kalau masih seperti itu, tidak ada tekanan, artinya klepnya sudah bocor ataupun sudah pecah. Itu harus dibongkar. Ya, dibelah di sini. Seperti itu penonton ya. Kalau dengan cara luar, dengan cara mudahnya masih tetap sama, artinya kompresor harus dibelah. Seperti itu. Oke. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan kompresor. Mudah-mudahan video ini walaupun sedikit bermanfaat buat para penonton dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan juga. Dan jangan lupa juga silahkan like dan komentar. Kalau memang suka dengan video ini silahkan komentar ataupun di like saja. Ya, di like saja silahkan supaya kita nanti akan membahas kerusakan-kerusakan yang lainnya untuk kompresor. Seperti itu ya. Silahkan di like dan komentar saja. Apa yang penonton ingin pertanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Memang saya hanya orang biasa. Memang saya hanya teknisi kampung yang tidak paham segala-galanya. Ya, saya hanya memberikan istilahnya solusi dari pengalaman saya saja di lapangan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam multi channel Serang Banten. Terima kasih.